Jadi hasilnya seperti ini. Yang pasti ini masih belum sebagus itu, tapi kalau untuk latihan it's okay lah. Jadi kayak masih ada bagian yang nggak kedeteksi kayak ini. Nah ini bahkan tajuk yang masih kecil ternyata kehitung sebagai satu objek yang berbeda gitu. Ini tergantung dari teman-teman ngelatih pas bagian export training data sama nge-label objeknya. Terus ternyata dari ini kita mendapatkan deteksi objek. Kita ngedeteksi si sawit itu dalam luasan berapa ini? Dalam area sebesar ini. Dalam luasan 18,5 hektar ternyata kita bisa ngedeteksi ada sebanyak 2.709 pohon sawit. Tapi ini nilainya nggak semua benar. Nah, teman-teman bisa dilihat dari nilai confidence-nya. Jika dia nilainya di atas 0,7, dia udah sesuai dari training data yang teman-teman udah bikin. Nah, tapi dia masih belum sesuai dengan data lapangan si sawit secara realnya. Nah, gimana cara tahu akurasi dari deteksi sama yang ada di lapangan? Nah, di data aku udah ngasih total objek aktual. Ini isinya sawit hasil inventarisasi PT ini. Teman-teman masukin aja. Nah, dia tuh identifikasi ini ada berapa. Ternyata hasil inventarisasinya itu ada 1988. Nah, berarti kan ada over calculate dari si modelnya. Gimana cara tahu berapa persen sih akurasinya? Nah, teman-teman cari aja di sini di comment search yang bagian atas, compute accuracy for object detection. Terus di bagian detected features, teman-teman masukin yang ini foto udara hasil deteksi objeknya. Terus ground truth feature itu total objek real di lapangan. Terus detected class value field itu teman-teman masukin kelas, yang bagian ground truth juga kelas. Nah, terus minimum intersection over union itu mengatur seberapa besar persentase objek dikatakan sesuai dengan objek yang ada di lapangan, seberapa besar dari si objek itu overlap. Jadi kalau 0,5 berarti dia nge-overlap antara objek yang udah dideteksi sama objek aktualnya sebesar 50% dari si poligonnya. Agar gak over calculate, biasanya dia dipasang di angka 0,2 sampai 0,1. Biar gak under calculate maksudnya. Biar sekiranya ketika objek yang tumpang tindih itu cuma kesentuh aja antara si aktual sama si yang terdeteksi, nah itu udah kehitung sebagai satu objek. Oke, terus habis itu teman-teman run aja. Oke, udah dapat hasilnya. Diklik aja view details. Terus ini masuk ke bagian parameter, terus dibuka aja. Nah, nanti dia didapatkan hasil ini precisionnya 0,5 dan
true positif. True positif itu dia ngedeteksi antara yang dia nunjukin hasil yang teman-teman deteksi dari model sama hasil lapangan itu ternyata yang benar itu ada 1376 pohon. Nah, sisanya itu 500 yang salah. False positif itu di apa? Dideteksi salah tapi masih kehitung dia satu objek yang sama dengan si ground truth. Tapi yang false negatif udah benar-benar dia miss dari deteksi objeknya. Oke, terus habis itu, oh ya nanti setelah itu teman-teman bisa ngehitung si N per hektar dari model yang udah teman-teman bikin, dari hasil deteksi yang teman-teman bikin. Rumusnya tinggal total kerapatan hasil deteksi dibagi luasan dari si botol udara. Luasannya kan 18,5 hektar. Nanti teman-teman hitung aja. Terus di sini aku udah ngasih cara ngehitung akurasi deteksi objek secara manual. Kalau teman-teman pengen nyoba juga gak apa-apa, tapi aku udah ngasih tahu caranya gimana secara otomatis dari fitur si Argus. Oke, mungkin itu aja untuk praktikum kali ini. Untuk hasil praktikumnya nanti teman-teman ada 5 poin, tapi gak panjang-panjang banget kok ini. Ada nilai N per hektar, terus ada nilai akurasi deteksi objek. Kalau teman-teman pakai yang dari ArcGIS Pro, teman-teman tinggal nge-copy ini bagian precisionnya. Terus bagian screenshotnya itu teman-teman nge-screenshot bagian ininya aja, bagian ini. Terus jelaskan apa itu tile stretch dan non maximum suppression. Tadi udah aku jelasin, tapi kalau teman-teman lupa bisa dicari aja di Google, banyak jurnal-jurnal tentang pembelajaran mesin. Terus yang kelima ada sebutkan dan jelaskan model deep learning lain yang dapat digunakan untuk deteksi objek pada ArcGIS Pro, minimal 3.